Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Rabu 28 Juni 2023. Renungan kita ambil dari Injil Matius bab 7 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Kematangan pribadi. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, dalam hidup bersama diandaikan masing-masing pribadi mempunyai kematangan pribadi, ya. Kematangan pribadi ini juga menjadi penting agar hidup kita bersama ini dapat dibangun secara utuh, secara jasmani maupun rohani. Maka dengan kematangan rohani itu, kita bisa hadir bersama di tengah-tengah hidup kita bersama dan hidup secara seimbang, hidup secara harmonis antara yang jasmani maupun yang rohani. Yesus dalam renungan hari ini mengingatkan kita supaya kita waspada ya, terhadap nabi-nabi palsu. Tentu munculnya nabi-nabi palsu ada persoalan tentang kematangan pribadi menurut saya dalam menghayati iman sebagai relasi kita dengan Allah dan kita dengan manusia. Ya. Gambaran tentang Allah yang berbelas kasih dan maha rahim tidak muncul pada pribadi-pribadi yang belum matang, ya hanya sebagian saja. Mungkin kematangannya hanya sebatas jasmani, tetapi rohaninya itu belum matang, sehingga perjumpaan, pergumulan, dan pengalaman akan Allah itu tidak dirasakan. Maka orang-orang tersebut inilah yang kadang-kadang justru tampil tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah sebagai pewarta, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Sudah sahabat Lentera Sabda yang terkasih, berbeda dengan orang yang memiliki kepribadian yang matang, pasti memiliki penghayatan yang dalam, dan saya merasa otomatis orang yang berkepribadian matang itu mencintai Allah secara total. Karena tadi yang saya katakan bahwa orang ini pasti mempunyai pengalaman bukan saja secara duniawi, tetapi juga pengalaman perjumpaan dengan Allah, pengalaman dikasihi oleh Allah. Itu membuat orang justru mencintai Allah lebih dari segala sesuatu. Saya pikir sama seperti kehidupan kita secara duniawi, ya. Ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang sangat memperhatikan kita, maka pada gilirannya kita pun membalas perbuatan-perbuatan mereka yang baik dengan perbuatan yang baik, ya, akan menjaga, melindungi orang-orang yang baik itu dari segala mara bahaya, dari ancaman atau dari kejahatan. Nah, itu yang kita lakukan. Apalagi pengalaman kita perjumpaan dengan Allah, tentu kita mencintai Allah yang sehabis-habisnya, yang sedalam-dalamnya dalam diri sesama kita. Ya, karena itu munculnya nabi palsu menurut saya salah satu penyebabnya adalah orang tidak mempunyai kematangan pribadi, sehingga pikirannya itu hanya untuk dirinya sendiri, untuk kelompok, atau untuk ideologi-ideologi yang sebetulnya kurang memberi keuntungan di dalam kehidupan bersama. Karena yang ada hanyalah egois, yang ada adalah emosi-emosi dan sebagainya yang merugikan. Tetapi yang positif itu tertutup, ya, dengan perbuatan-perbuatan yang negatif tadi. Karena tadi sekali lagi orang tidak mempunyai atau belum mempunyai kepribadian yang matang secara jasmani maupun rohani, perjumpaan dengan Allah dalam perjumpaan dengan sesama. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka kita sebagai murid-murid Kristus diandaikan mempunyai kepribadian yang matang, yang mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu, sehingga kita mampu melanjutkan karya keselamatan Allah dan tentu juga bisa bekerja sama dengan Allah mencari dan menyelamatkan yang hilang agar kembali bersatu dengan Allah dalam satu kawanan domba Allah yang taat dan setia kepadanya. Inilah sebagai buah-buah
yang dikenal dari pohon, ya, dari pohonnya yaitu Kristus sebagai pohon kehidupan. Ya, kalau kita bersatu dengan Kristus, ya maka kita juga ikut ambil bagian dalam hidup Kristus. Maka ibaratnya kalau pohon, maka kita bersatu dengan sang pohon, yaitu sang kehidupan. Maka kita akan berbuah kebaikan, berbuah buah yang baik, buah yang dirindukan, buah yang diharapkan, supaya buah itu juga bermanfaat dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar kita mempunyai kematangan pribadi, supaya kita menjadi saksi Kristus yang handal dan juga pewarta Injil. Tuhan memberkati. Tidak sadar.